Shalom saudara-saudara. Selamat bergabung di ibadah Wednesday Breakthrough, doa hari Rabu. Kita mau bersama-sama menyatukan hati kita berdoa. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi Indonesia, berdoa bagi kota kita, berdoa bagi keluarga kita. Kita mau berdoa juga bagi gereja kita. Mari sebelum kita mulai, saya akan pimpin dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala sesuatu yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Terima kasih buat kasih-Mu, terima kasih buat kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih buat segalanya Tuhan Yesus. Saat ini kami mau datang, berdoa menyatukan hati kami Tuhan. Memberikan pujian penyembahan buat Engkau, mengagungkan nama-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu Tuhan. Biarlah Engkau disenangkan dengan puji-pujian kami Tuhan. Dan kami percaya di saat kami memuji dan menyembah-Mu, ada kuasa di dalam pujian penyembahan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, beracaralah di hari ini. Di saat kami berdoa bersama, biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin saudara. Di tengah kegoncangan dunia ini, pandemi COVID membuat kita khawatir, membuat kita takut. Tapi percayalah, kita punya Tuhan yang gak pernah tergoncangkan. Kita tetap punya Tuhan yang besar. Kita tetap punya Tuhan yang luar biasa. Sekalipun keadaan dunia ini begitu mengkhawatirkan, tetap percaya, tetap berharap dan pegang tangan Tuhan. Amin saudara. Mari kita mau datang menyatukan hati kita berdoa. Kita mau katakan, Tuhan Kau dahsyat, Tuhan Kau dahsyat. Haleluya. Jesus. Kami mau nyatakan kedahsyatan Kau Tuhan. Kami mau nyatakan bahwa Engkau Allah satu-satunya. Kami mau menyatakan Engkau Allah yang tetap, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Jesus. Segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu.
Shalom Bapak Ibu Saudara, senang sekali kita boleh kembali beribadah bersama-sama di tengah minggu pada hari ini. Mari sebelum kita belajar dan kita mendengar firman Tuhan, kita satu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami boleh ada sebagaimana kami ada, kami bersyukur Tuhan untuk setiap kesempatan, setiap penyertaan dan perlindungan Tuhan atas hidup kami. Hari ini Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami dalam tangan Tuhan, waktu kami ke depan. Tuhan berbicara dan Tuhan mampukan kami menangkap isi hati-Mu dan mampukan kami melakukannya Bapa. Dan nama Tuhan dipermuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur dan kami berdoa hanya di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Saya berharap dan berdoa tentunya saudara semua dalam keadaan sehat pada hari ini, dalam keadaan baik, dan tetap semangat untuk kita melewati hari-hari ini. Amin. Nah, saya mau memulai dengan sebuah cerita kejadian pengalaman hidup saya. Sudah cukup lama, beberapa tahun yang lalu, saya mengalami satu musibah kecelakaan lalu lintas yang cukup parah. Hari itu saya ingat hari Sabtu, saya dalam perjalanan pulang dari Karawaci menuju Jakarta bersama dengan istri. Di tengah tol Tomang, dalam keadaan satu arah, tiba-tiba ada sebuah kendaraan berbalik arah dan menabrak mobil kami. Bang! Saya tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya lakukan, saya hanya injak rem, lalu saya menahan istri saya di samping. Dan kerusakannya parah. Mobil kaca depannya pecah, kapnya naik, bodi sebelah kiri hancur parah, ban juga robek. Lalu saya turun. Datang mobil ambulans, datang mobil petugas jalan tol, polisi datang, ramai di sana. Saya turun berurusan dengan si penabrak. Lalu dia katakan, saya minta maaf, saya kilaf karena saya ngantuk. Dia katakan begitu. Lalu singkat cerita, kami berdamai karena dia bersedia mengganti seluruh kerugian yang saya alami. Nah, waktu saya turun lagi berurusan, handphone saya bunyi. Saya angkat handphone saya. Lalu dari seberang sana si penelpon berkata bahwa, "Her, saya lihat kamu tadi di jalan tol. Apakah itu kamu?" Lalu saya katakan, "Iya benar, itu saya. Saya sedang mengalami kecelakaan lalu lintas." Lalu dia katakan, "Sekarang saya kirim mobil untuk mengevakuasi kamu dari tempat tersebut. Atau paling tidak, mobil tersebut bisa mengantar kamu nanti pulang. Karena pasti mobil kamu gak bisa jalan." Dia katakan begitu. Lalu saya bilang, "Gak usah, karena gak usah repot-repot. Saya belum terlalu perlu." Lalu dia mendesak. Dia bilang, "Gak apa-apa, saya kirim mobil sekarang." Lalu saya bilang, "Gak usah, saya bisa handle ini." Lalu dia gak jadi kirim mobilnya. Dan akhirnya saya dan istri pulang. Kami diantar oleh ambulans. Sebelumnya kami diperiksa dulu apakah terjadi luka atau tidak. Kami diantar oleh ambulans sampai ke rumah dan mobil langsung digerek ke bengkel. Nah, malamnya saya coba merenungkan kejadian ini. Saya bersyukur atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saya tahu persis kalau lihat keadaan mobil yang rusak sedemikian parah. Kami berdua, saya dengan istri, tidak ada luka-luka yang serius kecuali sedikit benturan di kaki istri saya. Dan saya tahu itu semua adalah penyertaan Tuhan. Nah, waktu merenung kejadian itu, saya teringat kebaikan yang dilakukan oleh teman saya tadi yang menawarkan mengirim kendaraan. Nah, kebaikan itu membekas dalam hidup saya sampai hari ini. Saya masih ingat apa yang dia lakukan terhadap saya. Dan rekan ini atau teman ini saya jarang ketemu. Bahkan hari ini saya nggak tahu dia ada di mana. Tapi kebaikan yang dia lakukan membekas di hati saya. Dan saya ingat sampai hari ini. Dan jika ada kesempatan saya ingin membalas kebaikannya. Sampai di sini dulu ceritanya. Ini sebagai pengantar. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara juga pernah
punya pengalaman tentunya kita ditolong orang. Dan sebisa mungkin atau jika ada kesempatan kita akan berusaha membalas kebaikannya. Mungkin saudara pernah mengalami pergumulan, lalu ada yang menolong saudara, atau saudara perlu uang, lalu ada yang memberi pinjaman atau memberikan uang buat saudara, dan saudara ingat kebaikannya. Sebisa mungkin jika ada kesempatan kita berusaha membalas kebaikan tersebut. Nggak ada salahnya. Ini hal yang baik, ini hal yang memang seharusnya kita lakukan. Kita ingat setiap kebaikan orang. Nah, hari ini kita akan belajar sama-sama dari satu sisi yang berbeda. Bagaimana Yesus melihat kebaikan yang dilakukan oleh kita, oleh manusia. Apa yang Yesus perhitungkan atau apa yang Yesus lihat dari setiap kebaikan yang dilakukan oleh kita. Mari kita sama-sama baca di dalam Lukas 5 ayat yang ke-17 sampai 26. Lukas 5 ayat 17 sampai 26. Saya akan bacakan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkan di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak, tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Saya ulangi ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, "Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri?" Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah, mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, "Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan." Saya percaya kita semua pernah baca kisah ini, atau paling tidak kita pernah mendengar khotbah dari kisah ini. Dikisahkan satu hari Yesus sedang mengajar, lalu datang beberapa orang Farisi dan ahli Taurat. Datangnya orang Farisi dan ahli Taurat selalu mencari kesalahan Yesus. Mereka mendengar pengajaran Yesus, tapi tujuannya ingin mencari kesalahan Yesus, dan mereka tidak pernah dapatkan itu. Lalu dikatakan, datang pula beberapa orang mengusung seorang lumpuh di tempat tidur, ingin membawa bertemu dengan Yesus untuk disembuhkan. Tapi mereka nggak bisa masuk karena penuh sesak dengan orang. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka lakukan satu tindakan yang spektakuler. Mereka naik ke atap, mereka bongkar atapnya, lalu mereka turunkan orang lumpuh tersebut berikut tempat tidur di hadapan banyak orang, tepat di depan Yesus. Lalu ayat 20 katakan, ketika Yesus melihat iman mereka, ia berkata, "Saudara, hai saudara, dosamu sudah diampuni." Ketika Yesus melihat iman mereka. Dan kejadian seterusnya sudah kita baca. Dan di akhir perikop itu, Yesus berkata kepada orang lumpuh tersebut, "Bangunlah, berjalan, bangkit, pulanglah." Dan orang tersebut seketika itu juga bangkit, berjalan, dan pulang memuliakan Tuhan. Lalu orang di sekitar situ yang melihat
menjadi takjub. Dan juga mereka memuliakan Tuhan. Dan mereka menjadi takut. Lalu apa yang mereka katakan? Pada hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Dikatakan demikian. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Bahkan untuk kejadian yang sama di perikop yang berbeda dikatakan hal seperti ini belum pernah kami lihat. Apa yang mereka belum pernah lihat? Mungkin mereka belum pernah lihat orang lumpuh disembuhkan. Atau mereka belum pernah lihat ada orang bongkar atap menurunkan orang lumpuh. Tapi yang pasti dikatakan bahwa hari ini kami menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Terjadi mujizat. Nah, apa yang Yesus lihat ketika Yesus melihat mereka menurunkan orang lumpuh tersebut? Dikatakan tadi, ketika Yesus melihat iman mereka. Yesus tidak melihat kesatuan hati mereka. Yesus tidak melihat keahlian mereka. Yesus tidak melihat tampang mereka. Yesus tidak melihat penampilan mereka. Tapi yang Yesus lihat yang pertama, dikatakan ketika Yesus melihat iman mereka. Dan dikatakan, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Jadi yang Yesus lihat yang pertama kali adalah iman. Saudara, Bapak Ibu, hari-hari ini itu yang Yesus cari dalam kehidupan kita. Yesus cari iman. Dan berita buruknya, hari-hari ini iman semakin sulit didapat. Iman tergerus oleh perubahan dunia. Iman tergerus oleh kesulitan. Bahkan iman tergerus oleh perubahan zaman, oleh kekayaan, oleh jabatan. Sehingga iman itu menjadi gugur. Semakin sulit didapati pada hari-hari ini. Makanya Yesus katakan, aku akan membenarkan orang pilihan. Tapi ketika anak manusia itu datang, akankah dijumpai iman di bumi ini? Ayat itu mengatakan begitu. Ketika anak manusia itu datang, ketika Yesus itu datang yang kedua kali, dikatakan, adakah dijumpai, adakah didapati iman di bumi ini? Betapa bahwa iman ini begitu langka hari-hari ini untuk didapati. Dengan segala yang terjadi, membuat iman orang percaya tidak mampu bertahan, bahkan gugur di tengah jalan. Kita pernah tahu sebuah kisah Yesus menyembuhkan seorang hamba dari perwira di Kapernaum. Di sana dikisahkan, sang perwira memiliki seorang hamba yang sangat dia kasihi, yang sangat dihargai, jatuh sakit. Sakit parah, bahkan hampir mati. Lalu dia meminta kepada para tua-tua Yahudi untuk menjumpai Yesus dan meminta Yesus datang ke rumah perwira tersebut. Dan Yesus bertindak. Yesus menghampiri rumah dari sang perwira tersebut. Di tengah perjalanan, datanglah sahabat-sahabat dari sang perwira yang mengatakan, Tuhan, Tuhan tidak perlu susah-susah. Tuhan tidak perlu repot-repot. Karena kami tidak layak menerima Tuhan. Kami menganggap diri kami tidak layak. Tuhan cukup katakan sepatah kata saja, maka hambaku akan sembuh. Karena aku ini adalah seorang perwira, aku ini adalah seorang bawahan, dan aku punya bawahan. Jika aku katakan pergi, dia akan pergi. Datang, dia akan datang. Mengerjakan ini, dia akan mengerjakan apa yang diminta. Jadi Tuhan gak perlu datang. Tuhan cukup katakan satu patah kata saja, maka hamba dari sang perwira akan sembuh. Lalu di ayat yang ke-9, Lukas 7 ayat 9 dikatakan demikian. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai sekalipun di antara orang Israel. Dari ayat yang kita baru baca barusan, kita dapat menyimpulkan bahwa betapa iman semakin sulit didapati pada saat itu, bahkan pada hari-hari ini. Semakin langka, sehingga Yesus mengatakan, Yesus menjadi heran bahkan,
Dan dikatakan, aku belum pernah menjumpai iman sebesar ini, bahkan di antara umat Israel sekalipun. Iman semakin langka. Iman yang Yesus mau adalah iman yang mampu berkata, aku tetap percaya walaupun aku tidak melihat. Aku tetap percaya walaupun doaku belum dijawab. Aku tetap percaya walaupun dalam bayang-bayang maut sekalipun. Iman seperti itu yang Yesus mau. Dan hari-hari ini semakin langka. Dan kita lihat bahwa ketika Yesus berkata demikian, seakan-akan memperingati kita hari-hari ini. Jangan-jangan Tuhan tidak mendapati iman yang sebesar itu, iman yang Yesus mau dalam kehidupan saudara dan saya. Tapi hari ini mari kita mau. Kita rindu Yesus dapatkan iman yang sebesar biji sesawi itu saja. Yang mampu memindahkan gunung, yang mampu berkata kepada gunung, pindah ke dasar laut, dan gunung itu taat akan berpindah. Iman sebesar itulah yang Tuhan mau dapatkan dalam kehidupan kita. Kerinduan saya saudara pada sore hari ini, ketika anak manusia itu datang ke bumi ini, dia dapatkan iman di dalam hidup saudara dan hidup saya. Karena itu yang Yesus lihat yang pertama kali. Ketika ia melihat iman mereka, ketika mereka membongkar atap, yang Yesus lihat yang pertama adalah iman mereka. Pada sore hari ini, yang Yesus lihat dari kehidupan kita yang pertama, bukan jabatan kita, bukan kekayaan kita, bukan gelar kita, bukan kekayaan kita, bukan pelayanan kita, tapi Yesus lihat iman kita. Karena iman adalah yang menjadi dasar dari segalanya. Iman yang melakukan segala hal. Iman yang menyelamatkan. Iman yang menyembuhkan. Bapak Ibu, biarlah kita merindukan ini. Dan dikatakan, apa itu iman? Dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu adalah iman. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Iman adalah dasar dari segala sesuatu. Iman kita, percaya kita kepada Yesus adalah menjadi dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Harapanmu percaya kepada Yesus yang tidak pernah berubah, dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Lalu dikatakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita tidak melihat Yesus pada hari ini secara fisik, tapi kita percaya dia hidup. Itulah bukti bahwa dia hidup dan dia menyelamatkan saudara pada sore hari ini. Itulah iman. Sehingga kita mengerti iman untuk kita tetap berpegang, percaya kepada Yesus. Nah, bagaimana kita memiliki iman? Saudara mungkin tahu ayat ini yang berkata, iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Rupanya pendengaran kita menentukan iman kita. Bagaimana cara kita mendengar akan sangat menentukan iman kita. Kita baca di dalam Lukas 8 ayat 18. Dikatakan, karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Jelas di sana dikatakan, perhatikanlah cara kamu mendengar. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Perhatikanlah cara kamu mendengar. Pada hari-hari ini dengan ibadah online, bagaimana saudara memperhatikan saudara mendengar firman Tuhan? Apakah saudara mengutamakan firman Tuhan dalam hidup saudara atau tidak? Nah, perhatikan caramu mendengar akan menentukan imanmu. Karena iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Lalu ada 4 cara atau 4 tipe bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Ada 4 tipe sikap hati bagaimana kita mendengar firman Tuhan yang pada akhirnya akan menentukan iman kita. Yang pertama dikatakan, kita mendengar firman Tuhan dan kita membiarkan benih firman itu jatuh di pinggir jalan. Dan datanglah si burung, datanglah iblis,
mengambilnya dan dia tidak berbuah. Tipe yang pertama ini ketika mendengar firman Tuhan, dia tidak pernah memprioritaskan firman Tuhan. Dia taruh di pinggir hatinya. Dia tidak merasa firman Tuhan itu penting. Ataupun kalau dia mendengar firman Tuhan, yang didengar adalah hal-hal yang menyukakan hatinya. Dia simpan di dalam hatinya. Tapi kalau hal-hal yang tidak menyukakan, yang bersifatnya teguran, dia merasa ini bukan buat aku. Dia taruh di pinggir hatinya, taruh di pinggir jalan. Dan orang ini gak akan bertumbuh, orang ini tidak akan berbuah. Atau ciri lainnya adalah dia suka sekali mendengar firman Tuhan, tapi dia memilih hamba Tuhan. Kalau hamba Tuhan A, dia simpan firmannya, dia taruh di dalam hatinya. Tapi kalau hamba Tuhan B, dia taruh di pinggir hatinya, dia memilih-milih. Akibatnya apa? Yang dia prioritaskan bukan firmannya, tapi si pembicaranya. Dan hal ini sangat buruk, karena dia meletakkan firmannya di pinggir, benih firmannya di pinggir jalan. Ini tipe yang pertama. Nah, kita nggak mau punya tipe seperti ini, karena iman kita timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Kita mau memperhatikan bagaimana cara kita mendengar. Nah, yang kedua, tipe yang mendengar firman Tuhan, menyambutnya dengan gembira, tapi diletakkan dalam dasar hati yang penuh dengan bebatuan, yang tanahnya sedikit, sehingga tidak berakar. Akibatnya apa? Ketika penindasan datang, penganiayaan datang, dia menjadi murtad. Hatinya penuh dengan bebatuan, penuh dengan akar pahit, penuh dengan sakit hati, penuh dengan kecewa, sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh. Itu tipe yang kedua. Kita mau membersihkan batu-batu dalam hati kita, dalam hidup kita, sehingga ketika benih firman itu datang, dia dapat bertumbuh dan dia berbuah. Lalu yang tipe yang ketiga, dikatakan tipe yang memiliki hati yang penuh dengan semak duri. Ketika benih firman itu ditaburkan, dia berbuah, dia bertumbuh, tapi tidak bertahan lama. Karena semak durinya menghimpit dia, sehingga firman itu mati. Semak duri bicara mengenai apa? Mengenai kesulitan dunia, mengenai kenikmatan dunia, keinginan-keinginan dunia yang menghimpit firman tersebut, sehingga firman itu tidak berbuah. Bagaimana cara kita mendengar yang ketiga ini? Membuat firman itu tidak berbuah. Tapi kita memiliki tipe yang keempat, yaitu tipe pendengar yang memiliki hati, yang memiliki tanah yang subur. Sehingga ketika firman itu datang ke hati yang subur, dia berbuah, dia bertindak bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Saudara merindukan itu? Biarlah kita memperhatikan cara kita mendengar. Cara kita mendengar menentukan iman kita. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Lalu kita tentunya gak mau iman yang pasif. Kita mau iman kita aktif, bertindak menjadi tindakan. Sehingga orang lihat iman kita. Kita gak hanya ngomong, tapi kita juga bertindak, kita punya action. Sehingga iman kita berbuah. Karena pada dasarnya, pada hakikatnya, iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Gak bisa hanya iman saja, karena iman harus diwujudkan dengan perbuatan. Nah, bagaimana iman diwujudkan dengan perbuatan? Sangat menentukan adalah bagaimana kita mendengar firman Tuhan. Karena ketika kita mendengar firman Tuhan, kita sedang membenihkan iman kita, sehingga iman kita menjadi tindakan. Kita gak mau iman kita menjadi pasif, tapi kita mau iman kita berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Dan hari-hari ini, biarlah Tuhan dapatkan iman yang berbuah dari kehidupan kita bagi kemuliaan Tuhan. Nah, lalu dikatakan begini, kita baca di dalam 2 Petrus 1 ayat 5-8.
Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada kepadamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Dari perikop yang barusan kita baca, dikatakan justru kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh untuk menambahkan iman kita dengan kebajikan, dan menambahkan kebajikan dengan pengetahuan, dan pengetahuan dengan penguasaan diri, dan ketekunan, kesalehan, kasih akan saudara, dan kasih akan semua orang. Itu perlu ditambahkan di dalam iman kita. Nah, untuk menambahkan itu dalam iman kita, sehingga pada akhirnya iman kita berbuah, tiada lain, tiada bukan. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Kita tidak bisa mendengar firman Tuhan hanya hari Minggu. Kita harus dengar firman Tuhan hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Setiap hari kita harus mendengar firman Tuhan. Melalui apa? Melalui waktu kita membaca firman Tuhan, melalui kita mendengar khotbah, melalui kita boleh mendengar streaming ibadah. Itulah saatnya kita mendengar firman Tuhan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Pada hakikatnya adalah mati. Dan perbuatan tanpa iman adalah sia-sia. Hidup kekristenan kita adalah perjalanan iman. Kita mau hidupi hari demi hari iman kita, sehingga iman kita menjadi wujud nyata, menjadi timbul, menjadi tindakan, sehingga berbuah dan memuliakan Tuhan. Dan jelas kita perlu mendengar firman Tuhan. Karena itu, perhatikanlah bagaimana caramu mendengar. Apa yang kamu dengar hari-hari ini akan menentukan imanmu. Jangan banyak dengar hal-hal yang menakutkan. Jangan banyak dengar gosip. Tapi punyalah waktu untuk mendengar firman Tuhan. Keadaan saat ini membuat kita akan lebih banyak di rumah. Pakailah waktu itu untuk kita mendengar firman Tuhan. Sering sekali di dalam firman Tuhan dikatakan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Hari ini kita diingatkan, siapa yang bertelinga, hendaklah ia mendengar. Mendengar firman Tuhan, karena iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Buat Tuhan heran atas hidup saudara ketika dikatakan, belum pernah aku jumpai iman sebesar ini. Tapi Tuhan jumpai pada hari ini dalam hidup saudara dan saya. Iman yang mampu memindahkan gunung. Iman yang mampu menyelamatkan. Iman yang mampu menyembuhkan. Iman yang mampu berkata, aku tetap percaya. Aku tetap mengasihi Tuhan. Walaupun aku belum melihat pertolongan. Dalam nama Yesus. Tuhan Yesus berkati. Sore hari ini buat saudara semuanya, kita telah belajar hal yang sederhana, saya pikir. Tapi bagaimana kita mempraktekkannya, itu akan sangat menentukan. Kita mau merindukan untuk kita memiliki hari-hari, waktu-waktu untuk kita memberi telinga kita untuk lebih banyak mendengar firman Tuhan. Karena sekali lagi, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Dan kita akan akhiri, kita mari satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk sore hari ini kami telah belajar Tuhan betapa Engkau melihat, Engkau memperhitungkan iman setiap kami Tuhan. Iman sekecil biji sesawi itu Tuhan dapatkan dalam hidup kami ketika kami bawa hidup kami untuk membaca, untuk merenungkan, untuk mendengar firman-Mu Tuhan setiap hari dalam hidup kami, sehingga iman kami bertumbuh menjadi tindakan yang memuliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah benih firman-Mu hari ini
tertanam dan berbuah dalam kehidupan kami dan memuliakan Tuhan. Kami juga berdoa pada sore hari ini untuk persembahan yang akan kami berikan. Tuhan layakan dan Tuhan kuduskan. Biarlah dengan satu sukacita kami kembali memberi yang terbaik dari hidup kami bagi kemuliaan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat sore. Shalom. Mari saudara-saudara kami berdoa di dalam rumah-Mu yang kudus ini. Bapa dalam surga, terima kasih Bapa kalau kami masih diberi kesempatan dengan penuh kasih sayang Bapa yang menjaga dan mengurapi hidup kami. Ini adalah semua kasih Bapa yang sangat luar biasa. Bapa, urapi anak-anak-Mu satu persatu, ditolong dan dipimpin ya Bapa. Diingatkan untuk tetap setia dan taat berjalan bersama Bapa. Bapa, urapi hamba-Mu Cahya, Nancy dan kedua anaknya. Pakai hidup satu keluarga dengan heran, diurapi dan dijaga dengan heran. Kepada Cahya dan Nancy diberikan kesehatan yang prima, diurapi dengan hikmat, akal budi dan kebijaksanaan. Jemaatnya juga diurapi dengan heran, walaupun kami tidak bertemu, tapi kami tetap bersatu dalam kasih Kristus. Terima kasih ya Bapak. Bapak, berkati bangsa dan negara Indonesia, berkati pemerintahan Joko Widodo dan wakilnya bersama para pekerja dan para pejabat pemerintah untuk takut akan Bapak. Terima kasih ya Bapak. Bapak lindungi orang-orang Indonesia pada saat ini. Mereka beringat sekali Bapak. Engkau yang mengingatkan mereka, Bapak yang membentuk dan memimpin mereka. Terima kasih ya Bapak. Bapak lindungi para dokter, suster ya Bapak, para pekerja di rumah sakit. Mereka dijaga dan dipimpin dan berikan kesembuhan pada orang-orang yang sakit Bapak. Kami percaya sebentar lagi Indonesia bersih dari segala macam bakteri dan virus. Terima kasih ya Bapak. Dan kami tahu Bapak selalu menjaga dan memimpin hidup kami. Dan kami percaya ada kemenangan, ada kekuatan dan kasih sayang Bapak yang begitu besar dalam hidup kami. Pakai hidup kami dengan kasih Kristus dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapak. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, saya percaya ketika kita mengikuti dengan sungguh-sungguh ibadah doa Rabu pada sore hari ini, Tuhan akan terus memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita, bahkan membuat kita semakin lebih dekat kepada Dia, sehingga keserupaan Kristus itu semakin nyata dalam kehidupan kita. Amin. Mari saudara, kita mau akhiri ibadah doa Rabu pada sore hari ini. Kita mau berdiri bersama-sama, kita mau menerima akan berkat Tuhan. Kita mau membuka hati kita di hadapan Dia. Saudara-saudara terkasih di dalam Tuhan, biarlah pada sore hari ini, sungguh-sungguh Allah Bapa di surga memberkati setiap kita, umat dan anak-anaknya. Sungguh saat ini biarlah kita membuka hati kita bersama-sama di hadapan Dia. Dan terimalah berkat Tuhan, yaitu berkat dari Allah Bapa kita di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, yang telah rela mati, mengorbankan tubuh dan darahnya bagi kita semua. Dan Roh Kudus, kuasa yang terus menyertai, memimpin dan melindungi kita saat ini sampai selama-lamanya. Dia yang akan terus memberi hikmat kepada kita. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkat Allah Bapa, berkat Kristus Yesus, berkat kuasa Roh Kudus yang akan terus turun dalam kehidupan saudara bersama dengan keluarga sore hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita yang percaya sama-sama berkata, amin.